Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Roes di channel Project Kewarganegaraan. Apa kabar semuanya Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia? Saya harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja untuk menjalani minggu-minggu ini. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan pelatihan guru belajar seri pendidikan inklusif, di mana di video saya yang sebelumnya saya sudah membahas mengenai identifikasi pelatihan pendidikan inklusif. Sekarang saya sudah ada di tahapan untuk asesmennya. Nah, dalam asesmen nanti kita akan diberikan beberapa materi dan beberapa tugas seperti biasanya. Ini bisa kita lihat di sini ya. Selamat, Anda telah selesai mempelajari topik identifikasi. Silakan menuju ke aktivitas di bawah ini untuk menyelesaikan masing-masing aktivitas. Nah, aktivitas yang sudah diselesaikan akan ditandai dengan centang biru. Jadi di sini sudah ada centang biru menunjukkan bahwasanya itu sudah saya kerjakan, dan untuk yang belum ada centangnya berarti itu belum saya lewati. Nah, dalam asesmen ini nanti ada aktivitas 1 sampai dengan aktivitas kelima, di mana aktivitas 1 seperti biasa berisi mengenai sapaan, terus aktivitas keduanya berisi mengenai alurnya itu seperti apa. Aktivitas 3 berisi tugas, nanti ada 3 latihan. Kemudian ada aktivitas keempat berisi dengan soal, dan aktivitas kelima terakhir yaitu berisi dengan refleksi. Baik teman-teman semuanya, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai untuk aktivitas yang pertama. Nah, setelah Anda mempelajari materi sistem layanan pembelajaran pada tahap BIMTEK yang di dalamnya terdapat materi asesmen dan planning matrix, dalam tahap pelatihan ini Anda akan menerapkan asesmen secara langsung terhadap peserta didik berkebutuhan khusus yang terdapat di sekolah Anda, serta contoh kasus yang akan dipelajari. Nah, untuk lebih memahami materi yang akan Anda pelajari pada topik ini, Anda diharapkan dapat mempelajari setiap tahapan dengan seksama, sehingga dalam kegiatan tersebut terjadi transfer keterampilan yang akan memperkaya pemahaman Anda terkait dengan asesmen. Berikut ini ada alur kegiatan topik ini yang digambarkan melalui diagram berikut. Ini bisa kita lihat ada penyusunan kisi-kisi, menyusun instrumen asesmen, melaksanakan asesmen, menyusun hasil asesmen, melaksanakan tes akhir, sampai melaksanakan refleksi. Nah, berikut adalah terdapat beberapa latihan yang berupa latihan menyusun kisi-kisi pelaksanaan asesmen, kemudian latihan menyusun instrumen asesmen, latihan melaksanakan dan menyusun hasil asesmen. Terus kita diminta untuk mempelajari lagi materi tentang asesmen yang ada di BIMTEK. Kita mengunduh pedoman penyusunan kisi-kisinya, kita baca dokumen tersebut, kemudian berdasarkan identifikasi, kemudian kita menentukan satu siswa yang akan di asesmen. Kita mengunduh dokumen kisi-kisi pelaksanaan asesmen. Nah, ini bisa kita unduh ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, berdasarkan data siswa yang sudah Anda identifikasi mengalami kebutuhan khusus pada tugas sebelumnya, tentukan satu siswa yang akan di asesmen. Oke, terus unduh dokumen kisi-kisi pelaksanaan asesmen, ini sudah tadi. Terus file berikut berbentuk PDF. Untuk mengisinya Anda dapat memilih salah satu cara berikut. Yang pertama itu bisa di print, terus ditandatangani, atau mengkonversinya ke dalam dokumen terlebih dahulu untuk mengeditnya. Ya, untuk mengkonversinya itu sudah saya contohkan di video saya yang selanjutnya. Kita bisa menggunakan aplikasi yang secara online menggunakan I Love PDF. Kita pakai I Love PDF, kita convert dari PDF dirubah menjadi ke Word biar filenya bisa kita edit. Ini kita unduh lagi ya teman-teman.
Baik, ini filenya berbentuk PDF, jadi ini harus kita unduh terlebih dahulu. Terus nanti kita convert ke dalam bentuk Word biar bisa kita edit. Nah, ini kita simpan dulu ya teman-teman. Baik, sudah saya simpan sekarang. Sekarang saya kembalikan lagi ke halaman yang tadi. Terus isilah bagian identitas sesuai kondisi sebenarnya. Nama siswa dapat menggunakan inisial. Baik, isilah kisi-kisi pelaksanaan asesmen sesuai dengan pedoman yang telah Anda baca sebelumnya. Pelaksanaan asesmen dapat difokuskan pada satu aspek saja. Unggah dokumen kisi-kisi pelaksanaan asesmen yang sudah Anda isi dengan lengkap dalam salah satu bentuk berikut: foto dari kertas, instrumen asesmen akademik yang sudah Anda isi, atau file berupa dokumen, PDF, atau dokumen X. Jika sudah, silakan menuju ke aktivitas yang berikutnya. Nah, jadi nanti ini setelah kita isi teman-teman ya, terus kita upload di sini. Jadi ini saya harus mengisinya terlebih dahulu. Nah, baik teman-teman, di sini saya sudah mengunduh dokumen penyusunan kisi-kisi dan juga kisi-kisi pelaksanaannya yang sudah berbentuk nyetak. File ini akan saya rubah menjadi bentuk Word biar bisa saya edit. Nah, caranya seperti ini teman-teman ya. Kita membuka tab baru, kemudian kita tuliskan I love PDF, itu langsung muncul ya, I love PDF to Word. Jadi ini kita convert secara online ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Kita bisa menyeret file yang sudah kita download tadi ini dengan cara kita seret, kita masukkan ke sini. Nah, ini sudah ada tulisan uploading menunjukkan bahwasanya filenya sudah terupload dan kita tunggu sebentar. Habis ini langsung bisa kita download. Nah, udah jadi, ini sekarang tinggal kita download aja. Nah, di sini sudah menunjukkan bahwasanya filenya yang awalnya bentuk PDF sudah berbentuk dengan Word dan ini sudah bisa kita edit. Coba ini saya buka dulu ya teman-teman. Nah, ini adalah file yang sudah saya berubah tadi menjadi berbentuk Microsoft Word. Di sini kita bisa langsung mengeditnya ya teman-teman. Ini untuk nama siswanya kalau bisa inisial aja. Nama siswanya MW misalkan inisial. Usianya itu 16 tahun. Dia kelas 10. Kebutuhan khusus mengalami ini hambatan, kok ke situ ya, hambatan intelektual ya kalau murid saya, hambatan intelektual penyusunan kisi-kisi. Baik, nah untuk aspek ini diisi dengan kompetensi dasar atau aspek akademiknya. Di sini udah ada contohnya dalam pedoman. Nah, aspeknya tentukan kompetensi dasar atau kemampuan akademik yang akan diasesmen, misal membaca, menulis dan lain-lain. Ini kalau misalkan saya akan buat untuk menulis aja ya teman-teman ya. Misalkan menulis. Menulis huruf kapital misalkan. Nah, terus indikatornya itu diisi dengan uraian secara spesifik kemampuan yang akan diasesmen
dan hanya mengandung satu kata kerja operasional. Sebagai contoh, menulis huruf A, menunjuk benda yang diminta oleh guru. Oke, itu indikatornya ya teman-teman. Misalkan seperti ini. Terus teknik pengumpulan datanya itu ya bisa meliputi wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Kalau saya mau membuat yang tes tulis saja. Tes tulis. Baik. Pelaksana. Tentukan pihak yang terlibat di dalam memperoleh data, semisal orang tua, siswa, guru, teman sebaya, dan lain-lain. Berarti di sini yang terlibat hanya siswa dan guru kelas saja ya teman-teman. Kalau punya saya. Oke. Terus durasi pelaksanaan. Tentukan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengumpulan data. Mungkin sekitar 1 hari cukup ya teman-teman. 1 hari. Oke. Terus yang selanjutnya, penjelasan singkat teknik pengumpulan data. Karena kita tadi pakai tes tulis, langsung kita ke tes tulis ya teman-teman. Salinlah huruf-huruf di bawah ini sesuai dengan contoh. Oke, ini tes lisan. Terus oke, berarti karena saya pakai tes tulis, berarti ini bisa kita pakai ya. Ini ya teman-teman. Oke, ini udah selesai ya teman-teman semua. Ini saya udah membuat kisi-kisi pelaksanaan asesmennya. Di sini ada satu siswa saya yang memiliki hambatan intelektual. Nanti yang akan saya nilai adalah kemampuan dia untuk menulis. Teknik yang saya gunakan adalah tes tulis. Durasinya dalam waktu 1 hari. Oke, ini berarti tinggal kita upload saja sekarang. Ini kita simpan dulu ya teman-teman. Kita simpan dulu. Terus sekarang baru kita upload di sini. Nah, ini tadi ya yang sudah saya convert, kisi-kisi pelaksanaan asesmen. Kita pilih. Oh iya, beberapa guru ada yang tanya ke saya, kenapa nggak bisa ngupload? Jadi ini perlu kita perhatikan, ada maksimum size filenya ya, yaitu ini mungkin salah ketik ya, ini adalah 40 MB. Jadi nanti kalau misalkannya filenya nggak bisa diupload, silakan bisa di-convert atau dikecilkan terlebih dahulu biar bisa diupload. Yaitu karena di sini dibatasi 40 MB untuk ukuran filenya. Kalau 401 itu nggak mungkin, karena itu mungkin dia besar sekali ya teman-teman. Oke. Oh iya, ini memang kendalanya berlaku untuk semua. Memang file yang kita upload itu memang nggak bisa ya. Ini saya coba lagi ya. Oh iya, coba kalau misalkan filenya berbentuk PDF ya, misalkan ini yang kita upload. Oke. Sama ya, jadi mungkin ini menjadi catatan buat semuanya di dalam upload tugas untuk asesmennya itu masih error dan tidak bisa terupload ya. Jadi ini mungkin juga menjadi pertanyaan teman-teman semuanya di Telegram, bahwasanya untuk course assessment itu masih belum bisa mengupload tugasnya. Jadi kita belum bisa melakukan atau melangkah ke tahap yang selanjutnya. Oke, mungkin itu ya teman-teman semuanya. Jadi kita tunggu pembenahan dulu dari sistemnya. Nanti kalau misalkan udah jadi
akan saya buatkan videonya lagi.